Bayangkan sebuah kegelapan yang begitu dalam, tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa kehidupan. Alam semesta yang kita kenal belum ada, tidak ada waktu yang berdetak, tidak ada ruang yang terbentang. Lalu, dalam keheningan yang sempurna, sebuah suara menggema. Jadilah. Dari satu kata itu, segala sesuatu yang ada mulai terbentuk, cahaya muncul, langit terbentang, bumi mulai berdenyut, dan kehidupan mulai menari dalam harmoni. Inilah kisah penciptaan alam semesta oleh Tuhan, sebuah perjalanan luar biasa, dalam 6 hari yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Sebuah kisah yang tidak hanya membentuk dunia fisik di sekitar kita, tetapi juga menggambarkan kebesaran dan cinta Sang Pencipta kepada ciptaannya. Dalam tradisi agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi, narasi penciptaan ini bukan hanya tentang asal-usul bumi dan langit, tetapi juga tentang panggilan bagi manusia, untuk merenungkan peran mereka dalam kosmos yang luas ini. Mari kita bersama-sama menggali kedalaman kisah ini, menyelami tiap detik dari 6 hari penciptaan, yang membangun alam semesta dan mengukir jejak keagungan Tuhan di setiap sudutnya. Bayangkan saat tidak ada apa-apa, sebelum dunia, waktu, dan materi ada, yang ada hanyalah kegelapan dan kekosongan yang sempurna. Tidak ada cahaya yang menyinari ruang yang tak terbatas, tidak ada bunyi yang terdengar, dan tidak ada kehidupan. Ini adalah awal mula segala sesuatu. Sebelum Tuhan mengucapkan firman-Nya, dunia dalam keadaan tanpa wujud. Alam semesta yang kita kenal belum lahir, dan segala bentuk yang ada, belum mendapatkan wujudnya. Keheningan mendalam yang menyelimuti kekosongan ini, memberikan gambaran awal penciptaan yang penuh misteri dan keajaiban. Kisah penciptaan alam semesta dalam 6 hari, bukanlah sekadar deskripsi ilmiah, atau sejarah tentang bagaimana dunia fisik terbentuk. Narasi ini lebih dalam daripada itu. Dalam tradisi agama Abrahamik, kisah ini menjadi wahyu yang membawa pesan spiritual yang kuat. Melalui penciptaan, kita tidak hanya diajak untuk mengagumi kebesaran Tuhan sebagai pencipta, tetapi juga untuk merenungkan tujuan penciptaan, dan posisi kita sebagai manusia di dalamnya. Tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta secara fisik, tetapi juga memberi makna dan tatanan spiritual pada setiap elemen yang diciptakan. Dari cahaya pertama yang menjadi simbol pencerahan, hingga manusia yang diberi peran sebagai khalifah di bumi, setiap bagian dari penciptaan, menyampaikan pesan tentang kebijaksanaan ilahi, keteraturan alam, dan tanggung jawab manusia. Kisah ini mengajarkan kita, untuk tidak hanya memandang dunia sebagai sesuatu yang material, tetapi juga untuk memahami, bahwa di balik setiap penciptaan, terdapat kehendak dan rencana Tuhan yang lebih besar. Kisah penciptaan alam semesta ini berasal dari tradisi agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi, yang memiliki akar teologis yang sama. Dalam Yahudi dan Kristen, kisah penciptaan tercatat dalam kitab Kejadian, yang menggambarkan Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, dan beristirahat pada hari ke-7. Narasi ini menunjukkan proses penciptaan yang sistematis, dimulai dari penciptaan cahaya hingga munculnya manusia sebagai puncak ciptaan. Sementara dalam Islam, Al-Quran juga memberikan gambaran tentang penciptaan alam semesta, yang terjadi dalam 6 hari, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat. Meskipun tidak ada detail waktu yang spesifik, konsepnya tetap serupa, yaitu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta secara bertahap, dengan kebijaksanaan dan ketertiban ilahi. Dalam ketiga tradisi ini, tema penciptaan bukan sekadar tentang pembentukan fisik dunia, tetapi juga menyentuh aspek teologis yang mendalam,
bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, dan bagaimana manusia memiliki tanggung jawab untuk memahami serta menjaga ciptaan ini. Sebuah pandangan holistik tentang asal-usul dunia dan makna di balik keberadaannya. Sebelum alam semesta ada, hanya ada kekosongan yang mutlak dan kegelapan yang pekat. Tidak ada materi, waktu, atau ruang. Dalam kegelapan ini, tidak ada kehidupan, tidak ada hukum alam, dan tidak ada energi yang bergerak. Segalanya diam dan hampa. Gambaran kekosongan ini seringkali menjadi simbol awal dari sesuatu yang akan muncul, sebuah kondisi primordial yang menunggu intervensi ilahi. Ini adalah awal mula segala sesuatu, dan di tengah kegelapan inilah, sebuah perintah transenden dari Tuhan mengubah segalanya. Dalam narasi penciptaan, perintah Tuhan yang pertama adalah, jadilah cahaya. Dengan firman ini, cahaya meluap dari kehampaan, menembus kegelapan yang sebelumnya tak terpecahkan. Cahaya, sebagai ciptaan pertama, bukan sekadar fenomena fisik. Cahaya ini mewakili lebih dari sekadar foton atau sinar. Ia adalah simbol kehidupan, permulaan keberadaan, dan manifestasi pertama dari kebenaran ilahi. Tanpa cahaya, tidak ada bentuk atau warna yang bisa terlihat, tidak ada kehidupan yang bisa berkembang. Dalam tradisi agama Abrahamik, cahaya ini bukan hanya permulaan dari segala hal, tetapi juga menunjukkan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan dengan kehendak yang jelas dari Tuhan. Cahaya ini adalah tanda pertama dari keteraturan, yang memisahkan kegelapan kekacauan, dan menghadirkan harmoni serta keteraturan di alam semesta. Dalam kitab Kejadian, narasi penciptaan dimulai dengan ayat yang terkenal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang ini bukan matahari atau bintang, yang baru akan diciptakan pada hari berikutnya, tetapi adalah bentuk fundamental dari cahaya, yang memecahkan kegelapan dan memulai proses penciptaan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan ingatlah hari ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini menggambarkan kekuatan perintah Tuhan yang mutlak, yang tidak memerlukan perantara atau proses panjang. Tuhan hanya perlu berfirman, dan ciptaan langsung terjadi. Dalam ayat ini, sama seperti dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa cahaya dan kehidupan muncul sebagai hasil dari firman Tuhan, menandai dimulainya penciptaan alam semesta. Cahaya dalam narasi penciptaan tidak hanya berarti sinar fisik, tetapi juga melambangkan pengetahuan, kesadaran, dan kehadiran Tuhan yang terang. Sebelum cahaya diciptakan, kegelapan adalah simbol ketidaktahuan, ketidakpastian, dan kekacauan. Ketika Tuhan menciptakan cahaya, itu bukan hanya awal mula dunia fisik, tetapi juga manifestasi dari pengetahuan dan hikmah ilahi. Dengan cahaya, manusia kelak mampu melihat, mengenali, dan memahami dunia di sekitarnya. Dalam filsafat agama, cahaya seringkali dipandang sebagai simbol dari iluminasi rohani, proses di mana manusia mendapatkan pemahaman tentang hakikat kehidupan dan alam semesta. Cahaya melambangkan kehadiran Tuhan, yang menghidupkan alam semesta dan memberikan tatanan. Ini adalah cahaya yang memberi kehidupan pada segala sesuatu, yang memungkinkan ciptaan lainnya muncul, dan yang pada akhirnya, menjadi landasan bagi semua yang ada. Lebih jauh, cahaya dalam makna simbolik juga dapat dipahami sebagai kebenaran. Ketika Tuhan berkata, jadilah cahaya,
ini bisa dimaknai sebagai awal mula manifestasi kebenaran, di mana segala sesuatu yang gelap dan tidak diketahui mulai terungkap. Ini adalah pernyataan bahwa alam semesta yang diciptakan Tuhan bukanlah dunia yang kacau atau tidak teratur, tetapi penuh dengan makna dan tujuan yang diungkapkan secara bertahap kepada manusia. Dengan demikian, penciptaan cahaya di hari pertama tidak hanya penting dalam konteks fisik, tetapi juga spiritual, karena ia menandai dimulainya tatanan kosmik dan moral yang diperkenalkan oleh Tuhan. Pada hari kedua penciptaan, Tuhan melanjutkan proses dengan menciptakan langit. Dalam narasi ini, Tuhan membuat pemisahan antara air yang berada di bawah dan air yang berada di atas, dan membentangkan sesuatu yang disebut sebagai kubah atau firmamen, yang memisahkan dua bagian air tersebut. Langit ini berfungsi sebagai batas antara dunia yang ada di bumi dan apa yang ada di atasnya, menciptakan ruang yang memberi tatanan dan kestabilan bagi kehidupan di bumi. Langit, yang tampak sebagai bentangan biru di siang hari dan berhiaskan bintang pada malam hari, juga diibaratkan sebagai pelindung bagi bumi dan penghuninya. Ia melambangkan pemisahan kosmik yang menjaga keseimbangan dunia. Dengan menciptakan langit, Tuhan menyiapkan dasar bagi kehidupan yang akan muncul di bumi, seakan-akan memberikan ruang fisik dan spiritual yang teratur. Ini juga menjadi simbol awal dari keteraturan kosmik, di mana segala sesuatu mulai ditata dengan rapi, sesuai dengan rencana ilahi. Langit dalam narasi ini bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga simbol dari keteraturan ilahi. Dalam pandangan agama Abrahamik, langit merepresentasikan ketertiban yang datang dari Tuhan. Langit menciptakan perbedaan antara bumi dan yang ada di atasnya, menjaga keseimbangan alam semesta. Ini adalah simbol dari keteraturan yang mengatur kosmos dan kehidupan di dalamnya. Langit juga sering dianggap sebagai lambang keterhubungan manusia dengan Tuhan. Ia melindungi bumi namun juga melambangkan jarak antara dunia manusia dan dunia ilahi. Sebagai elemen kosmik, langit juga memiliki makna spiritual yang lebih dalam. Ia adalah bentangan yang terlihat di atas manusia setiap hari, dan dengan demikian selalu mengingatkan akan kehadiran Tuhan, yang mengatur segala sesuatu dari atas. Selain menjadi penanda fisik di alam semesta, langit juga memuat pesan, bahwa dunia yang Tuhan ciptakan, bukanlah dunia yang kacau, tetapi penuh dengan aturan dan harmoni. Dalam kitab Kejadian, narasi penciptaan langit ini digambarkan sebagai tindakan Tuhan untuk memisahkan air. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Dalam teks ini, langit disebut sebagai cakrawala, yang berfungsi memisahkan air di bumi dari air di langit, menciptakan ruang yang memungkinkan kehidupan di bumi. Cakrawala atau firmament ini, merupakan penopang penting dalam struktur penciptaan, karena menciptakan batas-batas antara unsur-unsur dasar alam, yaitu air dan langit. Pemisahan ini mencerminkan keteraturan dan keseimbangan yang Tuhan masukkan ke dalam ciptaannya. Dalam Al-Quran, penciptaan langit juga dihubungkan dengan air. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arsinya berada di atas air. Di sini, disebutkan bahwa langit diciptakan dalam 6 hari, dan terdapat hubungan langsung antara langit dan air, dengan arsi Tuhan yang menguasai segalanya. Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan langit adalah bagian dari rancangan kosmik yang penuh hikmah, di mana air memiliki peran sentral sebagai elemen yang mendukung kehidupan. Langit dalam Al-Quran juga sering diibaratkan sebagai penanda kebesaran Tuhan,
yang menaungi segala yang ada di bumi, dan melindungi alam semesta dari ketidakteraturan. Langit sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, juga menjadi refleksi dari kuasanya yang meliputi segalanya. Langit dalam tradisi agama Abrahamik juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Ia melambangkan kedekatan dengan Tuhan, bukan dalam arti fisik, tetapi dalam pengertian simbolik, bahwa langit adalah tempat di mana Tuhan bersemayam, atau lebih tepatnya, di mana kekuasaannya tampak lebih jelas. Langit yang terbentang luas dan tampak tak berujung, menggambarkan keagungan Tuhan yang tak terukur oleh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan ke langit seringkali dihubungkan dengan doa, harapan, dan kesadaran akan Tuhan yang Maha Kuasa. Langit juga sering dianggap sebagai lambang ketertiban dan keadilan, dua prinsip penting dalam penciptaan alam semesta. Ketertiban yang muncul dari pemisahan air dan langit, menggambarkan bagaimana Tuhan dengan bijaksana membentuk alam semesta yang teratur dan harmonis. Tuhan menciptakan dunia bukan untuk kacau, tetapi untuk diatur dengan prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan. Selain itu, langit juga merepresentasikan perlindungan dan pengawasan ilahi. Sebagaimana langit melindungi bumi dari kekacauan air di atasnya yang tak terkendali, begitu pula Tuhan menjaga dan melindungi ciptaannya dari kehancuran. Langit sebagai benteng kosmik ini, mengingatkan manusia, bahwa di balik keteraturan alam, ada Tuhan yang selalu hadir, mengatur, dan memberikan makna pada setiap elemen kehidupan. Pada hari ketiga penciptaan, Tuhan memerintahkan air untuk berkumpul di satu tempat, sehingga daratan yang kering muncul. Sebelum ini, bumi dipenuhi oleh air, tanpa ada batas yang jelas antara daratan dan lautan. Dengan terbentuknya daratan, tidak hanya memperkenalkan elemen baru, tetapi juga menciptakan ruang bagi kehidupan selanjutnya yang akan berkembang di bumi. Proses munculnya daratan dari air ini, mencerminkan tatanan ilahi, yang mulai mengatur elemen-elemen alam semesta. Tanah yang kering dan kokoh memberi fondasi bagi kehidupan, sehingga bumi tidak lagi merupakan hamparan air yang tak teratur, melainkan dunia yang mulai diatur dalam komposisi yang dapat dihuni. Setelah daratan tercipta, Tuhan melanjutkan penciptaan dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Tumbuhan ini berfungsi sebagai sumber makanan dan penopang kehidupan bagi makhluk hidup yang akan diciptakan di kemudian hari. Kehadiran tumbuhan juga menandakan awal mula siklus kehidupan di bumi. Mereka menjadi pondasi dari ekosistem, menyediakan oksigen dan energi, yang akan menopang berbagai bentuk kehidupan, dari hewan hingga manusia. Dalam narasi ini, tumbuh-tumbuhan tidak hanya dilihat sebagai entitas fisik, tetapi juga sebagai tanda kemurahan Tuhan, yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan. Tumbuhan memiliki peran penting sebagai penyedia makanan, obat-obatan, dan oksigen yang menjadi unsur kehidupan. Dengan menciptakan tumbuhan, Tuhan menyiapkan dunia yang berkelanjutan, di mana setiap bagian saling mendukung satu sama lain. Di dalam kitab Kejadian, disebutkan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit, berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Di sini, kita melihat bagaimana air yang memenuhi bumi sebelumnya, dikumpulkan ke satu tempat, menciptakan ruang untuk daratan yang kering. Daratan ini kemudian menjadi tempat di mana kehidupan akan muncul. Alkitab juga melanjutkan dengan penciptaan tumbuhan, ketika Tuhan berkata, "Hendaklah bumi menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi."
Ini menunjukkan bahwa penciptaan tumbuhan adalah bagian integral dari rencana Tuhan untuk menyediakan sumber daya kehidupan bagi makhluk hidup lainnya yang akan diciptakan setelahnya. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi manusia, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untuk kamu berjalan. Ayat ini menekankan pentingnya bumi sebagai tempat tinggal, dan daratan sebagai sarana manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam narasi Al-Quran, ditekankan bahwa bumi diciptakan sebagai tempat yang cocok dan nyaman bagi manusia, lengkap dengan segala fasilitasnya, termasuk tanah yang subur untuk bercocok tanam dan menghasilkan makanan. Daratan dan tumbuhan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari alam fisik, tetapi juga sebagai sarana yang diberikan Tuhan untuk memudahkan kehidupan manusia di bumi. Penciptaan daratan dan tumbuhan dalam hari ketiga ini memiliki makna ekologis yang sangat penting. Daratan dan tumbuhan adalah dasar dari ekosistem yang mendukung semua bentuk kehidupan di bumi. Daratan menyediakan habitat bagi berbagai organisme, dari hewan hingga manusia, dan menjadi tempat untuk berkembangnya kehidupan. Tumbuhan, sebagai bagian dari ekosistem, tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga oksigen melalui proses fotosintesis, yang penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Secara ekologis, tumbuhan adalah jantung dari jaringan kehidupan di bumi. Mereka adalah produsen utama, yang mengubah energi matahari menjadi bahan bakar biologis, yang mendukung rantai makanan. Dalam hal ini, tumbuhan tidak hanya menjadi penopang kehidupan secara fisik, tetapi juga menjadi penghubung bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Tanpa tumbuhan, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Makna ekologis dari penciptaan tumbuhan juga mencakup peran mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan berkontribusi pada siklus air, pengaturan iklim, dan pelestarian tanah. Mereka menjaga agar bumi tetap stabil, dan bisa mendukung kehidupan jangka panjang. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan alam dengan keseimbangan yang harmonis, di mana setiap elemen, termasuk daratan dan tumbuhan, memainkan peran penting dalam mendukung seluruh ciptaan. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan tata surya, matahari sebagai sumber utama cahaya dan kehidupan di siang hari, serta bulan dan bintang-bintang, sebagai penerang malam. Matahari memegang peran penting dalam menjaga kehidupan di bumi, memberikan energi yang mendukung tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Di sisi lain, bulan dan bintang-bintang, meskipun tidak sekuat matahari, memiliki keindahan dan fungsi khusus, terutama dalam memberikan cahaya di malam hari, dan menjadi panduan bagi navigasi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, tidak hanya ada sebagai benda langit yang indah, tetapi mereka memiliki peran fungsional dalam tatanan alam semesta. Mereka berfungsi sebagai pengatur kehidupan, dan simbol keteraturan kosmik yang diciptakan oleh Tuhan. Matahari memastikan siklus siang dan malam berjalan dengan teratur, sementara bulan dan bintang-bintang menjadi pedoman bagi manusia untuk menentukan waktu dan arah. Lebih dari sekadar benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang diciptakan untuk mengatur waktu, hari, bulan, musim, dan tahun. Kehadiran mereka memberikan manusia cara untuk menghitung waktu dan mengatur kehidupan berdasarkan siklus alam. Matahari menentukan waktu siang, bulan mempengaruhi kalender lunar, dan bintang-bintang membantu manusia dalam navigasi dan menentukan musim. Benda-benda langit ini memungkinkan manusia memahami pergerakan alam semesta dan waktu. Siklus yang terus berulang dari siang ke malam, bulan purnama hingga bulan sabit, serta perubahan posisi bintang-bintang,
Semuanya memberikan manusia pedoman untuk menjalankan kehidupan mereka dalam ritme yang harmonis dengan alam. Dalam kitab Kejadian dikatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda itu menjadi tanda yang menunjukkan hari-hari yang tetap dan hari-hari serta tahun-tahun." Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk memberikan penerangan dan juga berfungsi sebagai penanda waktu dan musim. Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan benda-benda langit bukan sekadar memberikan cahaya, tetapi juga melibatkan peran penting dalam mengatur waktu dan kehidupan di bumi. Matahari memberikan siang, sementara bulan dan bintang-bintang memberikan cahaya malam. Siklus siang malam dan pergantian bulan yang terus-menerus mencerminkan tatanan ilahi, yang memastikan harmoni dan keteraturan. Dalam Al-Quran, dinyatakan, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempatnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Di sini, Al-Quran menegaskan peran matahari dan bulan sebagai alat untuk menghitung waktu, menyatakan keteraturan dan keseimbangan yang ada dalam penciptaan alam semesta. Matahari bersinar sebagai sumber energi utama, sementara bulan bercahaya dengan perannya yang lebih lembut. Tuhan menetapkan jalur-jalur peredaran mereka, agar manusia bisa memahami kalender, perhitungan tahun, dan musim. Ini menggambarkan bahwa alam semesta diciptakan dengan tujuan dan hikmah yang besar, bukan sekadar kebetulan atau tanpa makna. Alam semesta diatur dengan sangat presisi, dan benda-benda langit ini berfungsi sebagai simbol keteraturan ilahi. Matahari tidak hanya menyediakan cahaya, tetapi juga menjadi penentu ritme kehidupan di bumi. Dalam skala kosmik, matahari menjaga kehidupan dengan memastikan suhu bumi tetap hangat dan layak huni. Bulan, di sisi lain, memengaruhi lautan melalui pasang surut, yang juga memainkan peran penting dalam ekosistem. Bintang-bintang, dengan posisi yang tetap, memberikan manusia sarana untuk menavigasi lautan luas dan daratan yang tidak dikenal. Semuanya berfungsi dalam harmoni yang sempurna, menunjukkan keteraturan alam semesta yang dikendalikan oleh Tuhan. Secara kosmis, penciptaan ini bukan hanya tentang bagaimana benda-benda langit muncul, tetapi juga bagaimana mereka menjadi bagian dari tatanan alam yang lebih besar, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam konteks filosofis, penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang juga menyiratkan dualitas antara cahaya dan gelap. Matahari melambangkan cahaya, kehidupan, dan kesadaran, sementara malam melambangkan misteri, ketenangan, dan kedamaian. Siklus antara siang dan malam merupakan simbol keseimbangan antara dua aspek yang saling melengkapi dalam alam semesta. Cahaya matahari memberi energi dan kehidupan, mencerminkan sifat Tuhan sebagai sumber dari segala yang ada. Malam dengan bulan dan bintang-bintang menyiratkan keindahan di dalam kegelapan, di mana ada ketenangan dan kesempatan untuk merenung. Siklus siang dan malam mengajarkan manusia tentang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan, kerja keras di siang hari dan istirahat di malam hari. Secara simbolis, perbedaan antara matahari dan bulan juga menggambarkan perbedaan antara dunia nyata yang terlihat dan dunia batin yang tersembunyi. Matahari mewakili yang terang, jelas, dan rasional, sementara bulan dan bintang-bintang mewakili intuisi, imajinasi, dan aspek-aspek kehidupan yang lebih lembut dan tersembunyi. Pada hari kelima, Tuhan memerintahkan laut dan udara untuk dipenuhi dengan kehidupan. Di laut, berbagai jenis ikan dan makhluk air diciptakan untuk menghuni lautan yang luas.
Di udara, burung-burung dengan sayap mereka yang indah diciptakan untuk terbang di langit, menguasai ruang di atas bumi. Makhluk-makhluk ini bukan hanya sekadar mengisi dua elemen besar di bumi, laut dan udara, tetapi juga menjadi simbol kehidupan yang dinamis dan beragam. Air dan udara, yang sebelumnya kosong, sekarang dipenuhi oleh kehidupan yang bergerak, terbang, dan berenang. Ini menandakan fase penciptaan, di mana Tuhan tidak hanya memberikan bentuk pada alam semesta, tetapi juga memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang memenuhi dunia. Keanekaragaman makhluk hidup yang memenuhi laut dan udara adalah simbol kekayaan ciptaan Tuhan. Di laut, ada ikan-ikan yang berenang dengan bebas, dari yang kecil hingga yang besar, dari berbagai bentuk dan warna. Keberagaman ini menunjukkan keajaiban penciptaan Tuhan yang tidak terbatas. Sama halnya di udara, burung-burung dengan beragam ukuran dan warna, terbang melintasi langit, melambangkan kebesaran Tuhan, dalam menciptakan kehidupan yang beraneka ragam. Keanekaragaman hayati yang tercipta pada hari ini juga menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki perannya sendiri dalam ekosistem. Burung dan ikan tidak hanya ada untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga menjadi bagian dari rantai kehidupan yang lebih besar, saling terkait dalam siklus ekologi bumi. Dalam kitab Kejadian tertulis, berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Di sini, Alkitab menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang mengisi air dan udara dengan penuh kehidupan. Tuhan memerintahkan perairan untuk dipenuhi dengan makhluk hidup, dan burung-burung untuk memenuhi cakrawala. Tuhan memberkati makhluk-makhluk ini, menyuruh mereka berkembang biak dan memenuhi bumi dengan keberagaman mereka. Dalam Al-Quran Tuhan berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu." Ayat ini menggarisbawahi bagaimana burung-burung yang terbang di udara adalah tanda dari kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Burung-burung ini, meskipun tampak ringan dan rentan di udara, sebenarnya dipegang dan dipelihara oleh kehendak Tuhan Yang Maha Pemurah. Ini menunjukkan bagaimana setiap makhluk di udara dan di laut bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Penciptaan makhluk di laut dan udara pada hari kelima memberikan pesan moral yang penting tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Keberagaman makhluk hidup, baik di laut maupun di udara, adalah manifestasi dari kebesaran dan kasih sayang Tuhan. Manusia, sebagai penjaga bumi, diberi tanggung jawab besar untuk merawat dan melindungi ciptaan ini. Keanekaragaman hayati yang ada bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dihargai dan dilestarikan. Burung-burung yang terbang dan ikan-ikan yang berenang, semuanya diciptakan untuk menjaga keseimbangan alam. Pesan ini mengingatkan manusia, bahwa mereka tidak hidup sendirian di dunia ini, tetapi berbagi bumi dengan makhluk lain, yang juga berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan. Hari ke-6 dalam kisah penciptaan, adalah momen klimaks dalam narasi penciptaan alam semesta. Pada hari ini, Tuhan menciptakan hewan-hewan darat dari berbagai jenis, yang melengkapi kehidupan di bumi, setelah penciptaan makhluk di laut dan udara di hari sebelumnya. Setelah itu, Tuhan menciptakan manusia, makhluk yang paling istimewa dan dianggap sebagai puncak penciptaan. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai salah satu makhluk hidup, tetapi juga dengan kelebihan-kelebihan khusus, yang membedakan mereka dari makhluk lainnya.
Manusia diberi akal budi, kesadaran, dan kehendak bebas, serta kemampuan untuk mengelola dan menjaga bumi. Dalam tradisi Abrahamik, manusia tidak hanya menjadi makhluk hidup yang berada di bumi, tetapi juga ditunjuk sebagai khalifah, atau pemimpin yang bertugas menjaga dan mengatur kehidupan di bumi. Ini memberikan tanggung jawab moral dan spiritual yang mendalam kepada manusia untuk merawat alam, sesama makhluk, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan kebijaksanaan, menjaga keseimbangan alam, dan menciptakan keadilan di antara makhluk-makhluk lainnya. Peran ini mencerminkan kedekatan manusia dengan Tuhan, karena manusia diciptakan dengan akal budi dan kesadaran, yang memungkinkan mereka untuk memahami kehendak ilahi. Dalam kitab Kejadian dinyatakan, bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, dan memberikan manusia kuasa atas seluruh makhluk di bumi. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Di sini, manusia diberi kuasa untuk mengatur semua ciptaan lainnya, menunjukkan posisi istimewa manusia dalam tata penciptaan. Gagasan tentang manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan, menekankan bahwa manusia memiliki aspek spiritual yang mencerminkan sifat-sifat ilahi, seperti kemampuan untuk mencintai, menciptakan, dan berbuat kebajikan. Dalam Al-Quran Tuhan berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ayat ini menekankan betapa sempurnanya penciptaan manusia, dari sudut pandang fisik, mental, dan spiritual. Manusia diberi posisi istimewa di antara makhluk lainnya, karena kesempurnaan bentuk dan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, termasuk akal dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Di dalam Al-Quran, manusia juga digambarkan sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab besar, untuk menjadi khalifah di bumi, menjaga ciptaan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Hal ini menggambarkan hubungan yang dekat antara manusia dan Tuhan, serta tanggung jawab yang melekat pada keistimewaan tersebut. Penciptaan manusia dalam hari ke-6 ini memiliki makna teologis yang sangat mendalam. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang paling mulia di antara seluruh ciptaan, karena mereka membawa citra Tuhan, dan diberi kemampuan intelektual serta spiritual yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi, menggarisbawahi peran manusia sebagai pengelola yang harus menjaga keseimbangan alam dan memelihara kehidupan. Manusia tidak hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, tetapi juga atas seluruh makhluk dan alam semesta. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan bijaksana, berperilaku adil, dan menjalankan kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tugas ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan setiap tindakan manusia di bumi seharusnya mencerminkan kehendak ilahi. Selain itu, penciptaan manusia dalam gambar Tuhan atau dalam bentuk sebaik-baiknya, juga menandakan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk memahami dan merespons panggilan spiritual, mencari kebenaran, serta menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ini memberikan makna bahwa manusia memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, yakni mengenal dan beribadah kepada Tuhan. Pada hari ke-7, Tuhan menyelesaikan segala proses penciptaan dan mengambil waktu untuk beristirahat. Istirahat di sini bukan berarti Tuhan mengalami kelelahan, tetapi lebih sebagai simbol bahwa karya penciptaan telah mencapai kesempurnaan.
Hari ketujuh disebut juga sebagai hari Sabat dalam tradisi Yahudi dan Kristen, yang merupakan waktu sakral, yang dipenuhi dengan makna spiritual. Dalam Alkitab, Tuhan memberkati hari ketujuh ini sebagai hari suci, menekankan bahwa setelah penciptaan fisik, ada nilai penting dalam istirahat dan perenungan. Hari ketujuh juga dapat diartikan sebagai waktu refleksi bagi manusia. Tuhan memberikan contoh melalui istirahatnya, bahwa manusia perlu meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari aktivitas sehari-hari, dan merenungi kebesaran ciptaan Tuhan. Momen ini memberikan manusia kesempatan, untuk tidak hanya memulihkan diri secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Refleksi menjadi cara bagi manusia, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menghargai karya Tuhan, serta merenungkan makna keberadaan mereka di dunia. Hari ketujuh, dalam tradisi Abrahamik, bukan hanya tentang istirahat fisik, tetapi juga waktu yang disisihkan untuk berfokus pada aspek spiritual dari kehidupan. Ini adalah momen untuk berkontemplasi, dan menyelaraskan diri dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, yakni hubungan dengan Tuhan dan pemahaman tentang ciptaannya. Dalam kitab Kejadian, Tuhan memberkati hari ketujuh setelah menyelesaikan segala pekerjaan penciptaan, dan menguduskan hari itu sebagai hari peristirahatan. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, lalu ia berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Di sini, istirahat di hari ketujuh diberi makna sebagai waktu yang diberkati, dan hari itu dijadikan hari yang suci untuk manusia merenungkan karya penciptaan Tuhan. Sementara dalam Al-Quran, meskipun tidak disebutkan secara spesifik tentang Tuhan yang beristirahat, menekankan pentingnya merenungkan penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Tuhan mengandung tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang mau berpikir dan merenung. Refleksi menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual manusia. Tuhan memberikan contoh melalui istirahatnya, bahwa ada keseimbangan yang diperlukan antara bekerja dan beristirahat. Istirahat ini bukan sekadar waktu untuk mengendurkan otot-otot atau melepaskan lelah, melainkan juga kesempatan untuk merenungkan kebesaran Tuhan, dan menyelaraskan diri secara spiritual. Dalam kehidupan manusia, pentingnya hari istirahat dan refleksi adalah untuk memberikan ruang bagi jiwa untuk terhubung kembali dengan nilai-nilai spiritual. Ini juga menjadi pengingat bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang lebih besar, dan perenungan adalah cara untuk mendalami pemahaman tentang makna hidup, tujuan eksistensi, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Selain itu, refleksi juga menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan manusia seharusnya diarahkan untuk kebaikan dan memenuhi kehendak Tuhan. Dengan meluangkan waktu untuk berhenti dan merenung, manusia diajak untuk melihat kembali tindakan mereka dan memperbaiki diri demi keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual. Kisah penciptaan dalam tradisi Abrahamik menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan dengan keteraturan, harmoni, dan keseimbangan yang sempurna. Setiap unsur dari ciptaan, mulai dari langit, bumi, hingga makhluk hidup, ditempatkan pada posisinya masing-masing dengan fungsi yang jelas. Alam semesta bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang oleh Sang Pencipta. Keteraturan ini mencerminkan kebijaksanaan Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, dan setiap elemen ciptaan berperan dalam menjaga keseimbangan yang ada. Matahari, bulan, bintang-bintang, daratan, dan lautan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik manusia,
tetapi juga menunjukkan bahwa alam semesta diatur dengan kecermatan dan logika ilahi. Harmoni alam semesta mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus sejalan dengan keseimbangan ini. Kisah penciptaan juga menggambarkan bahwa semua makhluk hidup saling terkait dalam ekosistem yang sempurna. Lautan, daratan, tumbuhan, hewan, dan manusia diciptakan dalam urutan tertentu yang menunjukkan hubungan simbiosis antara mereka. Setiap elemen memiliki fungsi dan peran dalam mendukung kehidupan. Tumbuhan mendukung kehidupan hewan darat dan laut, sementara manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki peran untuk menjaga dan memelihara keseimbangan alam. Keanekaragaman makhluk hidup yang diciptakan menunjukkan kekayaan dan kebesaran Tuhan. Setiap makhluk memiliki tempat dan peran yang spesifik dalam sistem yang lebih besar. Dengan memahami keterkaitan ini, manusia diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan dan tidak merusak tatanan yang sudah ada. Kisah penciptaan juga mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Tuhan dan tujuan penciptaan. Setiap langkah dalam proses penciptaan menunjukkan kebijaksanaan, kuasa, dan kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Manusia dipanggil untuk tidak hanya merenungi keberadaan fisik mereka, tetapi juga untuk menemukan makna spiritual di balik ciptaan ini. Setiap langkah dalam penciptaan menggambarkan keteraturan ilahi, keindahan, dan ketelitian yang luar biasa. Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara, yang mengatur segala sesuatu dengan penuh cinta dan kesempurnaan.